Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Sinta dengan nomor NIM 12525151001. Saya dari Prodi Akuntansi semester 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membuat daftar pemasok atau supplier, daftar persediaan barang, dan faktur pembelian. Yuk simak videonya. Nah, ini adalah tampilan awal dari sistem akuntansi. Kita klik yang AKT. Nah, terlihat di sini aset sebesar 5.500.000 dan liabilitasnya 0, ekuitas 5.500.000 dan pendapatan 5.500.000. List biaya masih 0. Untuk net profit atau laba bersihnya sebesar 5.500.000. Langkah kedua, kita klik tab supplier. Kenapa langkah kedua? Karena tab supplier sudah ada. Nah, terlihat di sini supplier masih kosong. Cara membuat daftar supplier, kita klik yang new supplier. Ini kita disuruh untuk mengisi nama, alamat, dan email. Untuk nama supplier, contohnya tuh kita isi PT Elektronik Nusantara, pemasok TV dan elektronik. Setelah mengisi name atau nama, kita lanjut mengisi address atau alamat. Untuk contoh alamatnya, kita isi dengan kawasan industri MM2100 di Karang, Bekasi. Nah, selanjutnya kita isi email. Untuk email contohnya tuh elektroniknusantara@gmail.com. Kita klik create and add another atau buat dan tambahkan lainnya. Scroll sedikit ke atas, terlihat di sini kosong seperti tampilan awal. Untuk pengisiannya sama seperti tadi, seperti PT Elektronik Nusantara, hanya berbeda di nama dan alamat. Jadi untuk membuat 4 supplier lagi, saya akan percepat karena cara pembuatannya sama.
yang terakhir kita klik create atau buat. Untuk supplier yang tadi sudah kita buat. Lanjut ke langkah ketiga, klik tab inventory item. Nah, terlihat di sini inventory item atau persediaan barang masih kosong. Cara membuatnya, klik new inventory item. Nah, di sini kita disuruh mengisi item kode, item name, dan unit name. Untuk item kode, contohnya tuh ELK-001. Untuk nama itemnya kita isi piled 42 inci. Unit name atau satuan nama kita isi unit. Untuk value mention method atau metode penilaian kita isi pipo fresh in fresh out. Di sini kita klik atau centang yang kostum income akun, dia akan mengisi secara otomatis. Kita klik juga yang kostum expense akun, dia akan mengisi secara otomatis. Kita juga klik yang autofill purchase unit fees atau harga satuan. Nah, di sini kita isi harga satuannya sebesar Rp3.500.000. Kita klik yang autofill sales unit price atau penjualan harga satuan sebesar Rp4.500.000. Nah, setelah beres kita scroll dikit ke bawah. Kita klik yang create and add another atau buat dan tambahkan yang baru. Kita scroll sedikit ke atas. Nah, terlihat di sini kosong. Cara pengisiannya sama seperti yang tadi, berbeda di nomor kode barang, nama barang, dan satuan barang. Lebihnya sama seperti sebelumnya. Jadi di sini saya akan mempercepat pembuatan 4 inventory item. Gunakan cara pembuatannya sama. Terakhir kita klik create. Nah, ini adalah daftar inventory item atau persediaan barang yang telah kita buat tadi. Lanjut ke langkah keempat, pergi ke purchase invoice. Lihat di sini masih kosong. Cara pembuatannya, klik new purchase invoice. Sini kita disuruh untuk mengisi tanggal, jatuh tempo, dan referensi atau nomor faktur, dan lain-lain. Untuk tanggal kita isi tanggal 25 Januari 2024. Tanggal jatuh temponya kita isi 30 hari. Nomor referensinya kita isi EN-5521. Kita lanjut ke pengisian supplier. Supplier di sini kita klik supplier yang telah kita buat tadi, yaitu PT Elektronik Nusantara. Sini untuk mengisi deskripsinya kita isi. Contohnya tuh pembelian 100 unit TV LED 42 inci.
Lanjut ke item atau barang. Sini kita klik yang TV LED 42 inci. Untuk kuantitas kita isi 100. Scroll ke bawah, klik yang create and add another atau buat dan tambahkan yang lainnya. Nah, di sini dia kembali seperti semula. Di sini cara pengisiannya sama seperti yang sebelumnya. Ini berbeda tanggal, nomor faktur, jatuh tempo, supplier, dan lain-lain, tapi caranya sama. Jadi, untuk 4 supplier ini saya akan mempercepat cara pembuatannya. Dan yang terakhir kita klik yang create. Nah, terlihat di sini ini adalah daftar purchase inventory yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat 2 daftar supplier, yaitu PT PLN Perseroan dan PT Telkomsel Indonesia. Cara membuat daftar suppliernya sama seperti di awal kita membuat daftar supplier. Kita isi nama PT PLN Perseroan. Untuk alamat, contohnya Jalan Sudirman nomor 402 Jakarta Selatan. Email, contohnya kita isi plnperseroan@gmail.com. Lalu kita klik add and add another. Nah, untuk pengisian PT Telkomsel Indonesia sama seperti tadi pengisian PT PLN Perseroan. Jadi saya akan percepat. Ini adalah tampilan dari daftar supplier yang telah kita buat tadi. Lalu kita disuruh untuk memasukkan tagihan ke dalam purchase invoice. Cara pembuatan purchase invoice sama seperti tadi pembuatan purchase invoice sebelumnya. Kita isi tanggal 31 Januari 2024. Untuk jatuh temponya kita isi 14 hari. Nomor faktur kita isi K strip PLN garis miring 01 garis miring 24. Untuk supplier kita isi PT PLN Perseroan.
Untuk deskripsi kita isi tagihan listrik 2024. Ini kita hanya mengisi akun, kita masukkan akun beban listrik. Untuk kuantitasnya kita isi satu saja. Dan di sini kita masukkan harga tagihan listrik tersebut sebesar Rp7.500.000. Lalu kita scroll sedikit ke bawah, kita klik create and add another. Jadi cara pengisiannya sama seperti PT PLN sebelumnya. Jadi untuk PT Telkomsel Indonesia, saya akan percepat videonya. Kita klik create. Nah, di sini terlihat ada daftar purchase invoice yang telah kita buat tadi. Untuk langkah terakhir kita disuruh pergi ke summary. Nah, terlihat di sini aset sudah bertambah drastis. Nah, terlihat di sini inventory on hand bertambah secara drastis sebesar 901 juta rupiah. Terlihat di sini liabilitas pun bertambah. Payable bertambah secara drastis sebesar 911 juta rupiah. Namun ekuitas dia menjadi minus 4.500. Untuk pendapatan dia tetap 5.500. Untuk kas biaya dia bertambah menjadi 10 juta rupiah. Untuk net profit atau laba bersihnya minus 4.500.000 rupiah. Jadi, untuk video sebelumnya kita telah membangun Ruang mesin. Kita belajar cara mengelola dan mencatat pembelian, baik untuk persediaan maupun biaya operasional. Yang kedua, kita telah menghubungkan titik-titik. Kita telah berhasil mengimplementasikan konsep beban pokok penjualan dan secara otomatis menghubungkan setiap penjualan dengan biayanya, memberikan gambaran profitabilitas yang sesungguhnya. Yang ketiga, laporan kita menjadi lengkap. Neraca kita sekarang menunjukkan nilai persediaan yang akurat dan total utang usaha. Sementara laporan laba rugi, kita tidak hanya menunjukkan pendapatan, tetapi juga biaya-biaya yang menyertainya. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.